生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 596. Dewa Setan Penunggang Naga Asmodeus, I. Di depan interogasi Zhang Fangfang, Lin Xin menunjukkan senyum tenang, dua masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah. Di sisi Exorcist Mountain Pass, tidak ada yang bisa kita lakukan selain memberitahu Senior Sheng Yu, tapi aku yakin bos sudah melakukannya. Dan Kaisar Dewa Iblis mengincar kita, dan seperti yang dikatakan bos, jika kita memberitahu dia bahwa kita berada jauh di dalam wilayah iblis, dia pasti akan mengejar kita, dan Exorcist Mountain Pass tidak akan berada dalam bahaya seperti itu lagi. Saya memperkirakan bahwa kemungkinan Exorcist Mountain Pass diserang oleh Demon God Emperor akan di bawah sepertiga. Adapun masalah kedua, saya percaya bahwa itu bahkan lebih tidak relevan. Pertama, kolaborasi kami dengan Yuye bukan hanya 1 atau 2 kali. Ketika kami dikepung oleh kelompok Ahbao, dia berinisiatif memberi isyarat kepada kami untuk membawanya sebagai sandera, memberi kita kesempatan untuk melarikan diri. Mengingat bagaimana tunangannya Ahbao pergi sejauh ingin mengorbankan dia untuk menjatuhkan bos dan wakil kapten, bagaimana mungkin dia tidak membenci Ahbao? Pertunangan mereka bahkan dibatalkan. Jadi saya percaya bahwa kemungkinan masalah yang timbul dalam informasi Yuye sangat rendah. Ditambah lagi, pernahkah kamu memikirkan bahwa jika informasi Yuye salah, mengapa dia memberitahu kami tentang masalah Dewa Setan Bintang menggunakan teknik ramalan besar? Zhang Fangfang menjawab, ini sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, dia seharusnya diberitahu bahwa kami meminta bantuan kamar dagang Yuye untuk menemukan informasi tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi. Lin Xin menyatakan, oke, kalau begitu, katakanlah informasinya salah. Tapi kemudian, bagaimana Kaisar Dewa Iblis bisa memprediksi bahwa setelah mendapatkan informasi ini, kita akan memilih untuk masuk jauh ke dalam wilayah iblis daripada melarikan diri ke dalam aliansi? Berpikir secara rasional, Kaisar Dewa Iblis seharusnya tidak mungkin bisa memprediksi kita akan memilih rute pelarian seperti itu. Jadi saya hampir yakin bahwa informasi Yuye adalah nyata. Setelah mendengarkan analisis Lin Xin, Zhang Fangfang sedikit mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal. Itu mungkin hanya ketakutan tak berdasar dariku. Long Haon menunjukkan senyuman, karena ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh tim, mari kita sedikit lebih berhati-hati. Dewa Iblis yang ingin menyembunyikan gerakan mereka tidak akan semudah itu, terutama sekarang karena semua Dewa Iblis membawa pilar Dewa Iblis mereka di samping mereka setiap saat. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat melihat hal seperti itu dari jarak yang sangat jauh. Jika tidak ada Dewa Iblis yang datang, itu berarti ada masalah dalam informasi Yuye. Tetapi jika ada sejumlah besar Dewa Iblis, ini akan benar-benar mengkonfirmasi bahwa informasi Yuye itu benar. Dia masih sangat menghargai Zhang Fangfang, dia adalah yang paling berpengalaman dan berpengetahuan luas di grup, yang tidak banyak berbicara di waktu normal, tetapi secara umum berjalan dengan efisien ke poin utama. Namun, selain Long Haon, bahkan Wang Yuanyuan sangat tidak setuju dengan pendapat Zhang Fangfang. Mereka telah mengalami pengalaman menderita kerugian karena kritik buruk orang lain, jadi setelah teguran Lin Xin, mereka secara alami tidak akan pergi membantu Zhang Fangfang pada pendiriannya. Setelah Long Haon menyatakan niatnya untuk mengamati aktivitas para Dewa Iblis dari jauh, Zhang Fangfang tidak bersikeras. Ini sudah merupakan tindakan yang sangat hati-hati. Kami berangkat. Long Haon melirik kamp iblis jauh, saat dia memberi perintah itu. Untuk asuransi, mereka berubah menjadi jubah milik klan bulan, menggunakan mata ajaib, dan berhenti terbang, bepergian di tanah. Di bawah kepemimpinan Long Haon, kelompok itu diam-diam melewati perbatasan Exorcist Mountain Pass. Kekuatan mental Long Haon menyebar keluar,
menyelimuti mereka di dalam saat mereka dengan cepat mendekati titik pertemuan di 50 km dari Camp Iblis. Mereka tiba di tempat tujuan setengah jam kemudian, berhenti di sebuah bukit dengan angin di belakang mereka. Demi mempertahankan penutup kekuatan mentalnya, Long Haon duduk bersila, dengan yang lain duduk melingkar di sekelilingnya, dengan tenang menunggu berita Chayar. Menutup matanya, Long Haon sangat cepat memasuki keadaan fokus. Selain mempertahankan penutup kekuatan mentalnya ditekan untuk bergabung dengan kekuatan luar biasa yang keluar dari tubuhnya. Itu adalah Soul Linking Chains. Setelah 2 tahun pelatihan terpencil, dia merasakan pemahaman yang jauh lebih besar tentang banyak kemampuannya, termasuk rantai berbagi jiwa. Potongan peralatan tingkat epik ini menghubungkan ketujuhnya bersama-sama oleh kekuatan hidup ketujuh. Dan, dengan kekuatan mental yang cukup digunakan, Long Haon dan yang lainnya bisa memahami posisi satu sama lain. Namun, karena mereka semua telah memotong rantai berbagi jiwa sebelumnya, dia tidak dapat mencobanya sampai sekarang. Itu pasti harus menunggu mereka semua untuk bersatu kembali sebelum menjadi mungkin. Pada saat ini, menangkap lokasi Chayar adalah apa yang ingin dia lakukan, serta secara akurat memberitahunya tentang posisi mereka. Tentu saja, ini tidak hanya berjalan satu arah. Kecuali kekuatan mental Chayar cukup, mereka tidak akan dapat mencapai kendali seperti itu dari rantai berbagi jiwa. Beberapa saat kemudian, Long Haon mendapat pemahaman tentang lokasi Chayar saat ini. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, sejauh Long Haon tidak dapat memahami posisinya secara akurat. Koneksinya melalui Soul Sharing Chains kemudian dengan cepat melewatinya, sehingga dia bisa merasakan lokasi mereka, dan kemudian koneksi terputus. Lagi pula, menjaga koneksi terlalu lama akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental Long Haon. Ying-er, jangan cemas. Chayar mencari jejak Dewa Iblis itu dengan semua yang dia miliki. Melalui Soul Linking Chains, saya bisa, seperti yang diharapkan, memahami lokasi persisnya. Ayo lakukan ini, kita akan segera mengikuti Chayar. Dengan cara ini segera setelah dia menemukan jejak musuh, kita akan dapat bergerak dalam waktu singkat. Emosi Chen Ying-er benar-benar dilihat oleh Long Haon. Hidup atau mati tunangannya akan ditentukan dalam 2 hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Bagi mereka, waktu seperti kehidupan. Semakin awal mereka bisa menyelamatkan Yang Wenshao, semakin awal mereka bisa berangkat ke kedalaman wilayah iblis. Chen Ying-er menggigit bibirnya, "Bos, tolong jangan biarkan keadaan menjadi canggung karena aku. Kami tidak dapat menempatkan tim kami dalam bahaya karena Wenshao, dan saya yakin dia juga tidak akan mau melihat situasi seperti itu. Jika tidak berhasil, mari kita mundur saja." Long Haon mengangguk, "Saya akan bertindak sesuai situasi." "Semuanya, bagaimana kekuatan fisikmu pulih?" Semua orang menyatakan bahwa mereka tidak punya masalah. Setelah pulih selama lebih dari 1 jam, mereka hampir kembali ke penampilan biasa mereka. Bahkan jika mereka masih merasakan kelelahan pikiran, ini pasti tidak akan mempengaruhi penampilan pertempuran mereka. Pergi. Setelah usahanya memanfaatkan Soul Binding Chains, Long Haon segera mengubah strategi mereka, memimpin yang lain menuju arah kepanduan Chayar. Dia hanya perlu memeriksa lokasi Chayar secara berkala untuk mengejarnya dengan lancar. Karena Chayar telah berangkat lebih dari 1 jam sebelum mereka, dan terbang dengan kecepatan penuh untuk pencarian itu, dia hampir 100 km jauhnya dari mereka. Sementara dia terus-menerus mengubah kecepatannya saat dia mengintai, kelompok Long Haon hanya mengkonfirmasi perkiraan arahnya untuk mengikuti jejaknya. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu mengejarnya selama 7 jam penuh. Mereka tidak hanya harus mengikuti kecepatan Chayar, tetapi juga mempertahankan kekuatan mereka semaksimal mungkin, berhenti selama beberapa waktu setiap jam demi itu. Penerbangan yang begitu panjang membawa mereka setidaknya 350 km dari Exorcist Mountain Pass. Kekuatan Chayar menonjol pada saat itu. Sambil terus mencari, kecepatannya masih di luar jangkauan untuk yang lainnya, dan sebaliknya, jarak di antara mereka terus bertambah jauh. Menyebarkan keempat sayap, Long Haon, yang terbang di depan kelompok, tiba-tiba berhenti. Yang lain berhenti berturut-turut di sampingnya,
memberikan pandangan bingung ke arahnya. Long Haon memiliki nada serius, Chair telah berhenti. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Yang paling bersemangat untuk mendengarnya adalah Chen Ying-er, yang merasa lelah sepanjang perjalanan telah hilang, segera membalas, haruskah kita ikut untuk mengetahuinya juga? Long Haon menunjuk ke bawah, dan dengan tegas memerintahkan, kita akan beristirahat di sini. Ying-er, Anda benar-benar harus tetap tenang, dan tidak bisa terburu-buru untuk bertindak. Jika tidak, kami tidak hanya tidak dapat mengelola penyelamatan, tetapi selanjutnya akan mencapai hasil yang berlawanan. Miliki waktu istirahat dan persiapan semuanya. Long Haon jarang yang ketat ketika berbicara dengan rekan-rekannya, dan itu sebenarnya karena keadaan pikiran Chen Ying-er. Jika dia tidak sadar, kesalahan dalam tindakannya sangat mungkin mempengaruhi seluruh situasi. Ya. Chen Ying-er memberikan jawaban kecil, dan tidak berbicara lebih jauh. Semua orang mendarat di tanah, dan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi, segera duduk bersila untuk mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Long Haon Mi kekuatan mentalnya sekali lagi melalui Soul Linking Chains Connection, sehingga Chair bisa menyampaikan posisi akuratnya. Chair telah berhenti di suatu tempat untuk waktu yang lama, kira-kira 1/4 jam, sebelum bergerak sekali lagi. Kecepatannya melonjak dengan cepat, bergegas dengan kecepatan penuh menuju tempat kelompok Long Haon. Pada saat ini, Chair berada di sekitar 150 km dari mereka. Bahkan dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan hampir 1 jam untuk bergegas kembali. Long Haon memutuskan hubungan mental, memfokuskan energi internalnya untuk menyerap esensi cahaya eksternal untuk melengkapi konsumsi energi spiritualnya sebelumnya. Dia hampir yakin bahwa Chair pasti membuat beberapa penemuan. Sebagai inti dari tim, dia harus mengembalikan kondisinya ke puncak. Dia tidak menyampaikan tekadnya kepada yang lain karena mereka perlu fokus untuk memulihkan energi spiritual mereka dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Chair mendekati mereka dengan penerbangan sebelum 1 jam berlalu. Dengan gesit tiba di depan kelompok, dia membangunkan seluruh kelompok kultivasi. Pada saat ini, Chair tampak sangat pucat. Lebih dari 8 jam yang dihabiskan untuk mencari datang dengan konsumsi besar-besaran darinya. Long Haon melayang dan menempatkan pil pemulihan spiritual super di mulutnya, menekan tangan kanannya ke punggungnya untuk menuangkan energi spiritual unsur cahaya murni ke dalam dirinya. Energi spiritual Chair adalah tipe yang sangat khusus, penuh dengan kekuatan ledakan. Ini bisa disebut atribut pembantaian, yang sepenuhnya diwarisi dari Dewa Kematian. Energi spiritualnya tidak menolak energi spiritual lainnya, yang berarti bahwa setiap esensi unsur dapat diubah menjadi kekuatan setelah diserap olehnya. Setelah mendapatkan bantuan Long Haon, aura Chair secara bertahap menjadi damai. Kepada Chen Ying-er yang dengan cemas menatapnya, dia mengangguk, saya menemukan Dewa Iblis memimpin sekelompok setan sapi. Dan saya melihat Yang Wensao dan Duan Yi dikirim dengan pengawalan. Ox Demons yang berjaga sekitar 10.000. Chapter 597. Dewa Setan Penunggang Naga Asmodeus, I. Di depan interogasi Zhang Fangfang, Lin Xin menunjukkan senyum tenang, 2 masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah. Di sisi Exorcist Mountain Pass, tidak ada yang bisa kita lakukan selain memberitahu Senior Sheng Yu, tapi aku yakin bos sudah melakukannya. Dan Kaisar Dewa Iblis mengincar kita, dan seperti yang dikatakan bos, jika kita memberitahu dia bahwa kita berada jauh di dalam wilayah iblis, dia pasti akan mengejar kita, dan Exorcist Mountain Pass tidak akan berada dalam bahaya seperti itu lagi. Saya memperkirakan bahwa kemungkinan Exorcist Mountain Pass diserang oleh Demon God Emperor akan di bawah 1/3. Adapun masalah kedua, saya percaya bahwa itu bahkan lebih tidak relevan. Pertama, kolaborasi kami dengan Yuye bukan hanya 1 atau 2 kali. Ketika kami dikepung oleh kelompok Ahbao, dia berinisiatif memberi isyarat kepada kami untuk membawanya sebagai sandera, memberi kita kesempatan untuk melarikan diri. Mengingat bagaimana tunangannya Ahbao pergi sejauh ingin mengorbankan dia untuk menjatuhkan bos dan wakil kapten, bagaimana mungkin dia tidak membenci Ahbao? Pertunangan mereka bahkan dibatalkan. Jadi saya percaya bahwa kemungkinan masalah yang timbul dalam informasi Yuye sangat rendah.
Ditambah lagi, pernahkah kamu memikirkan bahwa jika informasi Yuye salah, mengapa dia memberitahu kami tentang masalah Dewa Setan Bintang menggunakan teknik ramalan besar? Zhang Fangfang menjawab, ini sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, dia seharusnya diberitahu bahwa kami meminta bantuan kamar dagang Yuye untuk menemukan informasi tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi. Lin Xin menyatakan, oke, kalau begitu, katakanlah informasinya salah. Tapi kemudian, bagaimana Kaisar Dewa Iblis bisa memprediksi bahwa setelah mendapatkan informasi ini, kita akan memilih untuk masuk jauh ke dalam wilayah iblis daripada melarikan diri ke dalam aliansi? Berpikir secara rasional, Kaisar Dewa Iblis seharusnya tidak mungkin bisa memprediksi kita akan memilih rute pelarian seperti itu. Jadi saya hampir yakin bahwa informasi Yuye adalah nyata. Setelah mendengarkan analisis Lin Xin, Zhang Fangfang sedikit mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal. Itu mungkin hanya ketakutan tak berdasar dariku. Long Haon menunjukkan senyuman, karena ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh tim, mari kita sedikit lebih berhati-hati. Dewa Iblis yang ingin menyembunyikan gerakan mereka tidak akan semudah itu, terutama sekarang karena semua Dewa Iblis membawa pilar Dewa Iblis mereka di samping mereka setiap saat. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat melihat hal seperti itu dari jarak yang sangat jauh. Jika tidak ada Dewa Iblis yang datang, itu berarti ada masalah dalam informasi Yuye. Tetapi jika ada sejumlah besar Dewa Iblis, ini akan benar-benar mengkonfirmasi bahwa informasi Yuye itu benar. Dia masih sangat menghargai Zhang Fangfang, dia adalah yang paling berpengalaman dan berpengetahuan luas di grup, yang tidak banyak berbicara di waktu normal, tetapi secara umum berjalan dengan efisien ke poin utama. Namun, selain Long Haon, bahkan Wang Yuanyuan sangat tidak setuju dengan pendapat Zhang Fangfang. Mereka telah mengalami pengalaman menderita kerugian karena kritik buruk orang lain, jadi setelah teguran Lin Xin, mereka secara alami tidak akan pergi membantu Zhang Fangfang pada pendiriannya. Setelah Long Haon menyatakan niatnya untuk mengamati aktivitas para Dewa Iblis dari jauh, Zhang Fangfang tidak bersikeras. Ini sudah merupakan tindakan yang sangat hati-hati. Kami berangkat. Long Haon melirik kamp iblis jauh, saat dia memberi perintah itu. Untuk asuransi, mereka berubah menjadi jubah milik klan bulan, menggunakan mata ajaib, dan berhenti terbang, bepergian di tanah. Di bawah kepemimpinan Long Haon, kelompok itu diam-diam melewati perbatasan Exorcist Mountain Pass. Kekuatan mental Long Haon menyebar keluar, menyelimuti mereka di dalam saat mereka dengan cepat mendekati titik pertemuan di 50 km dari kamp iblis. Mereka tiba di tempat tujuan setengah jam kemudian, berhenti di sebuah bukit dengan angin di belakang mereka. Demi mempertahankan penutup kekuatan mentalnya, Long Haon duduk bersila, dengan yang lain duduk melingkar di sekelilingnya, dengan tenang menunggu berita cair. Menutup matanya, Long Haon sangat cepat memasuki keadaan fokus. Selain mempertahankan penutup kekuatan mentalnya ditekan untuk bergabung dengan kekuatan luar biasa yang keluar dari tubuhnya. Itu adalah Soul Linking Chains. Setelah 2 tahun pelatihan terpencil, dia merasakan pemahaman yang jauh lebih besar tentang banyak kemampuannya, termasuk rantai berbagi jiwa. Potongan peralatan tingkat epik ini menghubungkan ketujuhnya bersama-sama oleh kekuatan hidup ketujuh. Dan, dengan kekuatan mental yang cukup digunakan, Long Haon dan yang lainnya bisa memahami posisi satu sama lain. Namun, karena mereka semua telah memotong rantai berbagi jiwa sebelumnya, dia tidak dapat mencobanya sampai sekarang. Itu pasti harus menunggu mereka semua untuk bersatu kembali sebelum menjadi mungkin. Pada saat ini, menangkap lokasi cair adalah apa yang ingin dia lakukan, serta secara akurat memberitahunya tentang posisi mereka. Tentu saja, ini tidak hanya berjalan satu arah. Kecuali kekuatan mental cair cukup, mereka tidak akan dapat mencapai kendali seperti itu dari rantai berbagi jiwa. Beberapa saat kemudian, Long Haon mendapat pemahaman tentang lokasi cair saat ini. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, sejauh Long Haon tidak dapat memahami posisinya secara akurat. Koneksinya melalui Soul Sharing Chains kemudian dengan cepat melewatinya, sehingga dia bisa merasakan lokasi mereka, dan kemudian koneksi terputus. Lagi pula, menjaga koneksi terlalu lama akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental Long Haon.
Ying-er, jangan cemas. Cair mencari jejak Dewa Iblis itu dengan semua yang dia miliki. Melalui Soul Linking Chains, saya bisa, seperti yang diharapkan, memahami lokasi persisnya. Ayo lakukan ini, kita akan segera mengikuti Cair. Dengan cara ini segera setelah dia menemukan jejak musuh, kita akan dapat bergerak dalam waktu singkat. Emosi Chen Ying-er benar-benar dilihat oleh Long Haon. Hidup atau mati tunangannya akan ditentukan dalam 2 hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Bagi mereka, waktu seperti kehidupan. Semakin awal mereka bisa menyelamatkan Yang Wenshao, semakin awal mereka bisa berangkat ke kedalaman wilayah iblis. Chen Ying-er menggigit bibirnya, "Bos, tolong jangan biarkan keadaan menjadi canggung karena aku. Kami tidak dapat menempatkan tim kami dalam bahaya karena Wenshao, dan saya yakin dia juga tidak akan mau melihat situasi seperti itu. Jika tidak berhasil, mari kita mundur saja." Long Haon mengangguk, "Saya akan bertindak sesuai situasi." Semuanya, bagaimana kekuatan fisikmu pulih? Semua orang menyatakan bahwa mereka tidak punya masalah. Setelah pulih selama lebih dari 1 jam, mereka hampir kembali ke penampilan biasa mereka. Bahkan jika mereka masih merasakan kelelahan pikiran, ini pasti tidak akan mempengaruhi penampilan pertempuran mereka. Pergi. Setelah usahanya memanfaatkan Soul Binding Chains, Long Haon segera mengubah strategi mereka, memimpin yang lain menuju arah kepanduan Cair. Dia hanya perlu memeriksa lokasi Cair secara berkala untuk mengejarnya dengan lancar. Karena Cair telah berangkat lebih dari 1 jam sebelum mereka, dan terbang dengan kecepatan penuh untuk pencarian itu, dia hampir 100 km jauhnya dari mereka. Sementara dia terus-menerus mengubah kecepatannya saat dia mengintai, kelompok Long Haon hanya mengkonfirmasi perkiraan arahnya untuk mengikuti jejaknya. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu mengejarnya selama 7 jam penuh. Mereka tidak hanya harus mengikuti kecepatan Cair, tetapi juga mempertahankan kekuatan mereka semaksimal mungkin, berhenti selama beberapa waktu setiap jam demi itu. Penerbangan yang begitu panjang membawa mereka setidaknya 350 km dari Exorcist Mountain Pass. Kekuatan Cair menonjol pada saat itu. Sambil terus mencari, kecepatannya masih di luar jangkauan untuk yang lainnya, dan sebaliknya, jarak di antara mereka terus bertambah jauh. Menyebarkan keempat sayap, Long Haon, yang terbang di depan kelompok, tiba-tiba berhenti. Yang lain berhenti berturut-turut di sampingnya, memberikan pandangan bingung ke arahnya. Long Haon memiliki nada serius, Cair telah berhenti. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Yang paling bersemangat untuk mendengarnya adalah Chen Ying-er, yang merasa lelah sepanjang perjalanan telah hilang, segera membalas, "Haruskah kita ikut untuk mengetahuinya juga?" Long Haon menunjuk ke bawah, dan dengan tegas memerintahkan, "Kita akan beristirahat di sini. Ying-er, Anda benar-benar harus tetap tenang, dan tidak bisa terburu-buru untuk bertindak. Jika tidak, kami tidak hanya tidak dapat mengelola penyelamatan, tetapi selanjutnya akan mencapai hasil yang berlawanan. Miliki waktu istirahat dan persiapan semuanya." Long Haon jarang yang ketat ketika berbicara dengan rekan-rekannya, dan itu sebenarnya karena keadaan pikiran Chen Ying-er. Jika dia tidak sadar, kesalahan dalam tindakannya sangat mungkin mempengaruhi seluruh situasi. "Ya." Chen Ying-er memberikan jawaban kecil, dan tidak berbicara lebih jauh. Semua orang mendarat di tanah, dan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi, segera duduk bersila untuk mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Long Haon mi kekuatan mentalnya sekali lagi melalui Soul Linking Chains Connection, sehingga Cair bisa menyampaikan posisi akuratnya. Cair telah berhenti di suatu tempat untuk waktu yang lama, kira-kira 1/4 jam, sebelum bergerak sekali lagi. Kecepatannya melonjak dengan cepat, bergegas dengan kecepatan penuh menuju tempat kelompok Long Haon. Pada saat ini, Cair berada di sekitar 150 km dari mereka. Bahkan dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan hampir 1 jam untuk bergegas kembali. Long Haon memutuskan hubungan mental, memfokuskan energi internalnya untuk menyerap esensi cahaya eksternal untuk melengkapi konsumsi energi spiritualnya sebelumnya. Dia hampir yakin bahwa Cair pasti membuat beberapa penemuan. Sebagai inti dari tim, dia harus mengembalikan kondisinya ke puncak.
Dia tidak menyampaikan tekadnya kepada yang lain karena mereka perlu fokus untuk memulihkan energi spiritual mereka dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Cair mendekati mereka dengan penerbangan sebelum 1 jam berlalu. Dengan gesit tiba di depan kelompok, dia membangunkan seluruh kelompok kultivasi. Pada saat ini, Cair tampak sangat pucat. Lebih dari 8 jam yang dihabiskan untuk mencari dan mencari datang dengan konsumsi besar-besaran darinya. Long Haon melayang dan menempatkan pil pemulihan spiritual super di mulutnya, menekan tangan kanannya ke punggungnya untuk menuangkan energi spiritual unsur cahaya murni ke dalam dirinya. Energi spiritual Cair adalah tipe yang sangat khusus, penuh dengan kekuatan ledakan. Ini bisa disebut atribut pembantaian, yang sepenuhnya diwarisi dari Dewa Kematian. Energi spiritualnya tidak menolak energi spiritual lainnya, yang berarti bahwa setiap esensi unsur dapat diubah menjadi kekuatan setelah diserap olehnya. Setelah mendapatkan bantuan Long Haon, aura Cair secara bertahap menjadi damai. Kepada Chen Ying'er yang dengan cemas menatapnya, dia mengangguk, "Saya menemukan Dewa Iblis memimpin sekelompok setan sapi. Dan saya melihat Yang Wenzhao dan Duan Yi dikirim dengan pengawalan. Ox Demons yang berjaga sekitar 10.000. Chapter 598. Dewa Setan Penunggang Naga Asmodeus, 3. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodeus tidak memperhatikan medan perang, tetapi melihat ke arah puncak lereng bukit. Binatang ajaib ini datang terlalu tiba-tiba. Bagaimana bisa ada begitu banyak dari mereka yang tinggal di tempat seperti itu? Plus, begitu banyak ras yang berbeda bergerak sama sekali. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, pemanggil manusia. Pada saat ini, binatang ajaib yang bergegas menuruni lereng bukit sudah lebih dari 500, menimbulkan kerusakan kecil pada pasukan iblis sapi. Oleh karena itu, Asmodeus menentukan jumlah total summoner di lereng bukit. Dia tidak terburu-buru untuk campur tangan, karena binatang yang dipanggil saja ini tidak cukup untuk menembus barisan pasukan Ox Demon. BZZ, suara tajam dipancarkan saat gelombang memutar tak berwarna pecah sekali lagi. Kali ini, satu-satunya mata komandan mata iblis itu benar-benar berubah warna menjadi merah darah. Sebagai pengguna sihir psikis, serangan mata iblis itu meletus. Gelombang memutar ini melewati area paling ramai di Ox Demons. Korban dari mereka hampir seketika menjadi lamban, tetapi kali ini mereka tidak pulih secepat gelombang kejut psikis sebelumnya, tetapi mengeluarkan suara terengah-engah saat mereka memuntahkan darah. Setan sapi di jalan gelombang yang berputar ini mati karena 7 lubang mereka meledak dengan darah. Saat ini, setidaknya 300 dari Ox Demons tewas seketika, juga mendapatkan beberapa waktu untuk setan magis yang dikelilingi oleh Ox Demons. Di antara mereka, beberapa yang kuat segera mengambil kesempatan dan bergegas melalui celah dalam formasi pasukan iblis. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya sekitar selusin menit telah berlalu, tetapi iblis kerbau telah kehilangan hampir 1/10 dari kekuatan mereka. Tetap saja, 500 atau lebih binatang ajaib juga menderita jumlah kerugian yang sama. Setelah memberikan pukulan kuatnya, komandan mata iblis itu terlihat sangat lemah, dan keempat tentakelnya yang panjang melepaskan diri dari tanah, bergegas kembali ke puncak bukit. Ingin pergi? Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodeus mendengus sambil mengarahkan tombak besar di tangan kanannya ke arah komandan mata iblis. Selanjutnya, cahaya hitam melesat keluar dari bendera tengkorak di atas tombak menghasilkan tengkorak hitam berdiameter 1 meter yang terbang menuju komandan mata iblis. Binatang ajaib lainnya bertarung di medan perang tanpa gentar oleh bahaya, tetapi mata iblis yang memimpin pihak mereka di awal dan melarikan diri dengan waktu itu jelas bukan binatang pemanggil biasa. Dari pandangan Asmodeus, ini seharusnya adalah monster kontrak dari summoner yang kuat. Bahkan dia menemukan binatang ajaib psikis semacam ini merepotkan, dan tentu saja tidak akan membiarkannya hidup-hidup. Tampaknya tengkorak hitam itu mengikuti komandan mata iblis, kilatan emas tiba-tiba melesat keluar dari puncak lereng bukit, menarik mata iblis itu. Dalam desir, mata iblis tiba-tiba berakselerasi, meninggalkan tengkorak hitam di belakang. Detik berikutnya, sosok yang memancar dalam warna oranye datang ke jalan tengkorak hitam itu. Cahaya oranye tiba-tiba menyala, dan dalam sekejap, tengkorak hitam menghilang di langit dan seorang satria yang sepenuhnya berpakaian emas muncul.
Ksatria itu sedang menunggangi Starlight Unicorn yang agung membentangkan sayapnya dan melepaskan kilau cahaya yang murni dan suci. Perisainya yang menghentikan tengkorak hitam sebelumnya. Seorang ksatria bersama dengan summoner. Kepala manusia Asmodeus mulai menunjukkan senyuman dingin, dan naga neraka yang dia tunggangi melepaskan sayap api hitamnya yang kurus. Kepala lembu, manusia, dan domba jantan menyebarkan api hitam yang sama seperti naga neraka, dan kali ini mengarahkan tombak ke arah ksatria Yayasan Emas yang jauh. Dalam beberapa hal, Asmodeus seperti ksatria iblis. Saat bertemu dengan seorang ksatria manusia, niat bertarungnya tidak bisa membantu tetapi menyala dengan berani. Dewa Iblis berserker Ahnan dan dia memiliki kesamaan di antara para dewa iblis, dan itulah nilai khusus yang mereka lekatkan pada kepahlawanan individu. Menampar punggung naga neraka dengan tangan kanannya, penunggang naga dewa iblis Asmodeus melonjak dan mengangkat tombaknya yang panjangnya lebih dari 5 meter sambil masih berdiri di punggung naga neraka, menatap tajam ke arah berlawanan Longhaon. Api hitam pekat meledak secara bersamaan dari naga neraka dan dia, sepertinya membakar sekeliling. Naga bumi mengeluarkan suara cengeng, sudah bergegas menuju ksatria yang mengendarai Starlight Unicorn. Tanpa ragu, ksatria Yayasan Emas ini secara alami adalah kapten pasukan perburuan setan secercah harapan, Longhaon. Gelombang binatang buas sebelumnya jelas dipanggil oleh Chen Yinger saja, yang mengandalkan 18 gerbang pemanggilan makhluk untuk memanggil lebih dari 500 binatang ajaib, mewujudkan ketakutannya sebagai pemanggil berlevel tinggi. Faktanya, lebih dari 10 binatang ajaibnya berada di peringkat ke-9, menyamai pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-8. Pasukan iblis sapi perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyingkirkan mereka, jadi mereka melakukan penghentian yang sangat efektif. Setelah menyelesaikan pemanggilannya melalui gerbang pemanggilan makhluk, Chen Yinger masih dalam pemulihan. Penunggang naga dewa iblis Asmodeus mengarahkan tombaknya ke depan, menyebabkan suara renyah terdengar saat api hitam besar ditembakkan dari puncak tombak, berubah menjadi kepala naga di udara, lalu mengarah lurus ke Longhaon. Pukulan ini jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya pada Komandan Mata Iblis. Pada saat yang sama dia melancarkan serangan, langit di belakang punggung Asmodeus menjadi gelap gulita. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan melonjak keluar dari punggung Longhaon, dan segera, pilar cahaya putih susu melesat dari belakangnya, mengarah ke Asmodeus. Hitam dan putih saling bersilangan di langit. Saat tombak di tangan Asmodeus terangkat, naga hitam menyala itu langsung menyimpang, menggigit cahaya putih itu. Tapi yang mengejutkan dewa iblis penunggang naga, pilar cahaya putih langsung menembus kepala naga, seolah-olah tidak terpengaruh sedikit pun, lalu mendarat di tubuhnya. Perasaan khusus segera memenuhi seluruh tubuh Asmodeus. Saat itu ksatria di depannya tiba-tiba menjadi seperti musuh seumur hidupnya, dan satu-satunya keinginan Asmodeus adalah membunuhnya. Tidak salah lagi, cahaya putih itu bukanlah serangan apapun, tapi pelepasan kemampuan Yating yang berevolusi melalui Sen Spiritual Stove. Kompor Sen Spiritual mampu menarik perhatian musuh, mengubah diri menjadi target nomor 1 untuk serangan ofensifnya, tetapi tidak dapat mempengaruhi kekuatan ofensif musuh. Pada saat yang sama efek Sen Spiritual Stove mempengaruhi Asmodeus, naga hitamnya juga tiba di depan Longhaon. Divine Snail Shield of Sun and Moon digunakan untuk memblokirnya, di samping Divine Obstruction. Bang! Longhaon sengaja menghadapi serangan ini secara langsung, karena dia ingin mengetahui sejauh mana kekuatan Asmodeus yang sebenarnya. Saat naga hitam itu bertemu dengan Divine Snail Shield of Sun and Moon, Longhaon tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Serangan Asmodeus dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang kejam. Esensi lengket kegelapan menabrak Divine Snail Shield of Sun and Moon. Seperti cacing, ia mulai memanjang dan mencoba melewati kedua sisi perisai untuk mencapai tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan dampak yang mengerikan langsung membombardir Longhaon, bahkan memukul mundur Star King beberapa puluh meter jauhnya, sebelum dia bisa stabil. Divine Obstruction adalah teknik satria yang paling praktis dan paling penting. Dengan menggunakannya dengan tepat, seseorang dapat melawan musuh yang lebih kuat beberapa kali lipat. Dan dengan perisai yang cukup kuat, kekuatan Divine Obstruction dapat tumbuh lebih jauh.
Tentu saja, seseorang mungkin belum tentu menemukan perisai yang lebih baik daripada perisai siput surgawi matahari dan bulan di seluruh aliansi. Selain itu, pemahaman pribadi Long Haon tentang obstruksi surgawi mendekati kesempurnaan. Namun meski begitu, dia tidak berhasil sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangan musuh. Sebuah kekuatan dampak kekerasan mengguncang perisai siput surgawi, sebagai Long Haon merasakan energi spiritual internal di tubuhnya mengamuk. Tetapi secara kebetulan, perisai di tangannya, yang berubah dari Starlight Divine Beast, pada dasarnya memiliki kekuatan penekan yang besar terhadap energi spiritual kegelapan. Baptisan cahaya suci berhasil menghentikan penyebaran korosi naga api hitam. Tapi dengan bentrokan menyelidik ini saja, Long Haon menentukan bahwa musuh jauh di atas dirinya dalam kekuatan. Ketika kedua belah pihak tidak jauh berbeda dalam kekuatan, kompor sen spiritual dapat secara efektif menekan musuh, tetapi ketika celahnya sangat lebar, itu hanya menjadi efek yang menawan. Setelah mendorong Long Haon kembali dalam pukulan, penunggang naga Demon God Asmodeus dipercepat dalam sekejap, mengejar sosok Long Haon yang mundur, mendekat dengan cepat. Tombak berbendera di tangannya tersapu, ditujukan langsung ke Long Haon di punggung Star King. Ketukan ini membawa listrik hitam yang mengesankan. Melihat dari jauh, Long Haon hanya muncul seperti bola cahaya kecil, sedangkan dewa penunggang naga seperti awan hitam yang luar biasa membuat Haon terlihat tidak berarti. Tapi kali ini, Long Haon membuat keputusan yang tidak diharapkan Asmodeus. Cahaya oranye menghilang, dia tiba-tiba memulihkan Divine Snail Shield of Sun and Moon yang berfungsi sebagai pertahanan terbesarnya. Sebaliknya, di kedua tangannya dia memegang Arya dari Dewi Cahaya. Menghadapi sapuan Asmodeus, pedang berat di tangannya meluncurkan serangan ke bawah. Mencari kematian. Asmodeus mendengus, dan kepala lembunya mengaum saat tombaknya semakin kuat. Bahkan dengan gunung di jalannya, dia akan menyapunya secara langsung. Chapter 599. Pedang surgawi warna-warni, I. Di kejauhan, yang lain dari Bright Glimmer of Hope tidak bisa menahan keinginan untuk bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh Cair, percaya padanya, dia bisa melakukannya. Dang. Dengan suara tabrakan yang tajam, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Di depan sapuan seluruh tubuh Asmodeus, Long Haon benar-benar melepaskan Divine Snail Shield, dan menghadapinya dengan menggunakan Arya of the Goddess of Light sendirian. Lebih mengejutkan, saat pedang berat dan tombak berbendera bertemu, tombak berbendera Asmodeus tiba-tiba didorong menjauh oleh Long Haon. Itu mungkin pemandangan yang tak terbayangkan dalam imajinasi semua orang yang telah terjadi. Setelah tombak berbendera Asmodeus didorong menjauh oleh Arya dari Dewi Cahaya, itu mengubah lintasannya, dan tersapu menuju bagian atas kepala Long Haon. Tapi tepat saat ini, Long Haon langsung pindah. Apa yang dia gunakan adalah salah satu kemampuan junior paling dasar yang digunakan oleh Retribution Knights, dashing terus. Dalam cahaya terang, proyeksi bilah berwarna oranye keluar. Asmodeus menembakkan tinju kirinya juga, untuk bertemu dengan serangan Long Haon. Kepala domba jantan itu mengeluarkan teriakan keras dengan nada lembut pada saat yang bersamaan. Melawan semua harapan, Asmodeus bergoyang dari belakang naga neraka yang masih dia duduki. Jika orang lain cukup dekat, dia akan mengetahui bahwa luka baru saja muncul di tangan kirinya. Dorongan Long Haon yang diikuti oleh tusukan hanya bisa digambarkan sebagai langkah yang bagus. Dan setelah serangan ini, dia tidak berhenti dengan itu, langsung melepaskan 4 sayap spiritual di punggungnya. Dia sepertinya sudah berhenti sepenuhnya untuk menyembunyikan kemampuannya, saat dia mendarat dari punggung Star King. Asmodeus, berani bertanding seni bela diri denganku? Asmodeus tidak menyangka lawan yang terlihat jauh lebih lemah dari dirinya ini benar-benar bisa melukainya. Titik utama serangan Long Haon sebelumnya adalah tusukan itu. Itu ditujukan pada tempat yang paling tidak praktis bagi Asmodeus untuk mengerahkan kekuatan, titik terlemahnya. Itu bukan bentrokan kekuatan tetapi hanya peminjaman kekuatan, mengubah lintasan serangan Asmodeus dan menciptakan celah dalam pertahanannya. Untuk mencapai itu melawan lawan dengan perbedaan budidaya, ketangkasan Long Haon sudah bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Namun, kesenjangan kekuatan yang memisahkannya dari Asmodeus terlalu lebar.
Setelah tusukan pedang pertama, pukulan kedua tidak dapat mengerahkan niat pedang. Jika tidak, serangan itu pasti akan melukai Asmodeus jauh lebih banyak. Untuk berani menantang diriku yang hebat, kamu mencari kematian. Asmodeus berteriak keras, memacu tunggangannya dengan menendangnya, mengejar Long Haon seperti sambaran petir. Sementara itu, saat penerbangannya terjadi, pemandangan yang megah mulai terlihat. Naga neraka besar yang dia tunggangi sebelum hanya membubarkan dan langsung menutupi seluruh tubuhnya, meledak dalam api hitam. Segala sesuatu yang lain di sekitar tubuhnya selain esensi kegelapan diusir. Dewa penunggang naga Asmodeus sangat marah, tapi pasti tidak akan memandang rendah musuh. Fakta bahwa Long Haon bisa melukainya sudah membangkitkan kewaspadaannya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Arya dari Dewi Cahaya di tangan Long Haon bukanlah senjata biasa. Untuk memenuhi pedang berat tingkat epik dengan tubuhnya bukanlah pilihan yang bijaksana. Armor transformasi naga neraka ini sangat mirip dengan perpaduan Hao Yue dan Long Haon, kecuali bahwa mereka mencapai nilai yang sama sekali berbeda. Lebih menakutkan lagi, dalam serangan tombaknya yang ditandai, tengkorak hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera, menutupi area yang lebih besar. Dari kelihatannya, Long Haon tampak sesaat dari ditelan. Mengirimkan pancaran cahaya, Long Haon tidak terus mundur dari pengejaran itu. Masih memegang Area of the Goddess of Light di kedua tangannya, sekelilingnya langsung dipenuhi dengan garis-garis cahaya keemasan, memberikan perasaan bahwa dia bukan hanya satu orang lagi, tetapi murni pedang. Niat pedang sengit pecah seketika, saat mata Long Haon meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya berayun dengan lembut, tampak seperti melarikan diri di dalam tombak yang bersinar. Dang, dang, dang. Serangkaian suara bentrok berulang kali terdengar dengan jelas, saat cahaya keemasan tampak ditelan oleh pancaran hitam besar. Bentrokan itu tampak sangat panik, tetapi pancaran hitam tidak dapat mendekatinya lebih jauh. Arya Dewi Cahaya digunakan dalam skala kecil. Ujung tajamnya terus berubah arah, dan setiap serangan darinya menggunakan metode meminjam kekuatan musuh, bukannya bertemu dengan Dewa Iblis penunggang naga dengan kekuatan. Tombak berbendera di tangan Asmodeus terus didorong menjauh, sementara tengkorak hitam ini tiba-tiba dibersihkan oleh api emas yang dilepaskan dari tubuh Long Haon. Mata Asmodeus dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa lawan seperti semut ini akan menunjukkan teknik yang begitu hebat. Bahkan dengan kekuatannya, menghadapi Long Haon membuatnya merasa agak tidak mampu mengumpulkan kekuatannya. Setiap serangan pedang Long Haon ditujukan pada titik terlemahnya, dan tentu saja, tombak berbendera yang terus-menerus dibelokkan tidak mampu mengerahkan sedikitpun kekuatan ofensifnya. Kejadian satu atau dua kali bisa disebut kebetulan, tetapi ketika tidak satu pun serangannya di area luas berhasil mendarat di Long Haon, bagaimana ini bisa disebut kebetulan? Seolah-olah Long Haon memiliki mata lain, mampu melihat langsung salah satu titik lemahnya. Sebenarnya, bahkan rekan Long Haon tidak menyadari bahwa keahlian terbesar Long Haon sama sekali bukan menyerang tapi bertahan. Meskipun dia mempraktikkan jalur retribusi dan penjaga sebagai ksatria, jangan pernah melupakan pilihan yang dia buat pada saat ayahnya memintanya. Selama 2 tahun ini, Long Haon tidak benar-benar melatih kemampuan Retribution Knight, tetapi memilih untuk fokus sepenuhnya pada spesialisasi Guardian Knight. Meskipun dia sedang menghadapi musuh dengan pedang sekarang, dalam praktiknya dia murni bertahan. Tahun itu, saat masih di kota Odin, ketika Long Haon dilatih oleh ayahnya, pelajaran pertamanya membuatnya berurusan dengan semut burung hantu yang sangat menakutkan. Selama setiap hari yang dihabiskan untuk menghadapi mereka yang tak terhitung jumlahnya di gua mereka hanya bisa mengandalkan pedang bambu di tangannya, karena tidak dapat memblokir serangan dari semut burung hantu akan membuatnya menderita rasa sakit yang tak tertandingi. Long Haon sudah mulai melatih teknik pertahanannya sejak saat itu. Sebelum Long Xingyu pergi, ketangkasannya telah mencapai beberapa pencapaian. Tanpa menggunakan energi spiritual, bahkan Long Xingyu tidak dapat menembus pertahanan Long Haon. Bisakah teknik bertahan ini dikategorikan sebagai Retribution Knight atau skill Guardian Knight? Dalam hati Long Haon, itu disimpulkan sebagai keterampilan Guardian Knight. Bertahun-tahun ini, melalui peningkatan konstan kekuatannya,
seni bela diri, dan pemahaman yang mendalam, ditambah pelatihan panjang di Menara Keabadian, Long Haon telah memperoleh pencapaian bela diri yang besar. Bahkan pada tingkat kultivasinya saat ini, menang melawan Asmodeus penunggang naga bukanlah hal yang mustahil. Jika mereka bertarung hanya dalam keterampilan bela diri, Asmodeus tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk menang. Dengan pelajaran mereka sebelumnya, Asmodeus tidak berani menyinggung semuanya. Serangan Long Haon memberinya perasaan bahwa jika ia mengungkapkan celah, pedang dan tubuhnya bergabung sebagai salah satu akan segera memanfaatkannya. Tentu saja, Asmodeus memiliki banyak cara untuk menahan keterampilan bela diri Long Haon, tetapi sebagai dewa iblis yang berspesialisasi dalam kekuatan bertarung sendirian, bagaimana mungkin dia tidak senang bertemu dengan lawan seperti Long Haon? Untuk sesaat, dia bahkan tidak mau menggunakan kemampuannya yang lebih kuat untuk memusnahkannya lebih cepat, untuk menjadikannya kontes seni bela diri belaka. Warna hitam dan emas di langit membuat bentrokan berapi-api, tanpa ada yang bisa memberikan kerusakan pada lawan. Long Haon menggunakan semua yang dia miliki untuk membatasi Asmodeus, dan itu adalah bagian terpenting dari rencana mereka. Selama dia bisa menahan dewa iblis penunggang naga, rekan-rekannya akan dengan lancar memenuhi sisa rencananya. Tentu saja, Long Haon juga tidak akan habis-habisan. Dia memiliki kartu truf lainnya. Asmodeus menduduki peringkat sebagai dewa iblis 30 detik, jadi jika dia menggunakan kemampuan yang sangat kuat, Long Haon secara alami harus menjaga beberapa kekuatan untuk merespons. Saat ini, karena dia menunjukkan keempat sayapnya, dia tidak memiliki niat untuk menyembunyikan identitasnya. Kaisar Dewa Iblis sedang mendekati jalur gunung pengusir setan berdasarkan prediksi Vasago. Dia bahkan berencana untuk meminjam mulut Asmodeus untuk mengomunikasikan gerakannya kepada Kaisar Dewa Iblis pada saat dia tiba, untuk membebaskan Exorcist Mountain Pass dari bahaya. Itu adalah bagian dari rencana mereka. Sementara Long Haon dan Dewa Iblis penunggang naga bertarung dengan penuh semangat, pasukan binatang ajaib juga mencapai saat-saat terakhirnya. Hanya 30 dari lebih dari 500 binatang ajaib yang tersisa, tetapi semuanya mencapai setidaknya peringkat ke-7. Karena serangan gencar mereka, barisan Ox Demons menderita kerusakan yang mengerikan. Namun, baik itu dalam serangan atau pertahanan, Ox Demons adalah lawan yang gagah berani. Seperti gajah menghadapi gigitan banyak semut, mereka tidak menunjukkan rasa takut di depan serangan mematikan, dan terus-menerus mengurangi jumlah binatang ajaib ini. Tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Dari belakang binatang ajaib ini tiba-tiba muncul sekelompok yang dipimpin oleh seorang pria yang memegang pedang berat berwarna merah darah. Dengan raungan, dia bergegas keluar dengan berani, saat pedang berat di tangannya melesat keluar, mengoyak beberapa iblis sapi dengan meluncurkan sinar emas besarnya, bergegas ke barisan iblis seperti belati tajam. Tidak hanya itu, dua sosok yang lebih gagah lagi muncul dari pinggir lapangan, bersinar dalam cahaya perak di sisi kiri dan cahaya keemasan di sisi kanan. Di mana-mana pancaran sinar perak, semuanya, baik itu senjata di tangan atau tubuh mereka, langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, cahaya keperakan besar yang menghasilkan suara wu yang menusuk telinga terbang keluar, siap menyapu melewati Ox Demons. 4 lagi meledak setelah yang pertama. Chapter 600, Pedang Surgawi Warna-Warni, 2. Adegan pihak lain bahkan lebih membingungkan. Cahaya keemasan itu berasal dari semburan kekuatan dari bola logam emas besar. Di mana-mana lewat, ledakan menggelegar terdengar. Setan sapi tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk mendekat, dan segera tercabik-cabik. Di samping ketiganya adalah seorang penyihir yang berdiri dengan bangga di belakang. Melambaikan tongkat di tangannya, dia meluncurkan sekaligus 12 bursting fireballs yang tersebar di sekitar, mengincar area paling ramai di jajaran Ox Demons. Bola api biru itu seperti hantu biru. Bahkan bintik-bintik kecil pengotor di jalan mereka langsung dibersihkan, dan ledakannya menyebabkan deflagrasi instan. Di belakang penyihir itu ada ksatria lain, memegang perisai berat di tangan kirinya dan pedang berat di tangan kanannya. Penampilan mereka terlalu tiba-tiba, dan ledakan kekuatan mereka terlalu kejam, terutama penyihir yang serangannya mencakup cakupan yang sangat luas.
Semua bola api meledak menghasilkan lebih dari selusin korban untuk iblis sapi. Ledakan itu membuka jalan panjang melalui mereka, dan pasukan Ox Demon tenggelam dalam kekacauan. Tanpa ragu, mereka berlima yang membuka jalan adalah Han Yu, Wang Yuanyuan dan Sima Xian di pinggir lapangan, Lin Xin di tengah dan Zhang Fangfang di belakang. Pada saat yang sama mereka berlima membuat tampilan kekuatan itu, teriakan naga yang bergema tiba-tiba terdengar. Segera, seekor naga hitam raksasa bangkit, terbang menuju pasukan iblis. Di langit, naga hitam yang membentang lebih dari 10 meter ini merusak lebih dari 100 iblis sapi dalam setiap tarikannya. Di punggungnya berdiri seorang gadis, berkilauan dalam gelombang memutar yang padat. Dengan memperhatikan dengan ama, orang akan memperhatikan bahwa gelombang yang berputar ini berubah menjadi riak yang memasuki tubuh naga hitam dari bawah. Naga iblis. Jika serangan Han Yu masih belum cukup untuk membuat pasukan sapi iblis menjadi kacau, tetapi hanya menimbulkan kebingungan, kali ini kemunculan naga iblis di samping mereka segera menghancurkan pusat komando mereka. Untuk sesaat, pasukan Ox Demon bahkan tidak tahu apakah mereka harus merespons atau melarikan diri. Dalam keadaan ini, anggota Bright Glimmer of Hope masuk di antara barisan mereka, mengincar kereta yang dikurung. Jelas, pasukan Ox Demon bukannya tanpa kecerdasan. Beberapa pembangkit tenaga besar Ox Demon yang sangat besar menjaga kandang. Salah satu dari mereka langsung berteriak marah, dan meraih jeruji besi, naik ke kandang. Melihat bahwa musuh membidik kedua tahanan, dan lebih jauh lagi adalah manusia yang sangat kuat, mereka sudah membuat persiapan untuk mengeksekusi para tahanan sebelum mereka dibawa kembali. Cahaya abu-abu pekat melintas, menjalar melalui bahu kiri ke sisi kanan pinggang sapi setan. Dalam sebuah serangan, mayat itu terbelah dua dan langsung jatuh dari kandang. Sosok manis muncul di atas kandang. Mengenakan rok hitam panjang, dan membawa sabit hitam. Niat membunuh yang pada tersebar dengan subur. Dengan sapuan sabit besar, iblis sapi yang menjaga sangkar terbunuh secara menyeluruh dalam sepersekian detik. Ox Demons ini secara keseluruhan cukup kuat, tetapi tidak dibentuk dengan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Di luar Asmodeus dari Dragon Rider Demon God, Ox Demons terkuat hanya pada langkah ke-6 atau ke-7 paling banyak. Bisakah iblis sapi seperti itu bahkan memberikan masalah pada Chair? Dalam rencana Long Haon, menarik Asmodeus adalah yang pertama, dan kemudian rekan-rekannya akan melancarkan serangan. Lagi pula, dengan mengandalkan Chair saja, meskipun mendekati kandang bukanlah masalah, membawa kedua orang itu pergi di tengah-tengah pasukan 10.000 orang ini akan sulit. Setelah Yang Wenzhao dan Duan Yi ditangkap selama berhari-hari, kondisi tubuh mereka dapat dibayangkan dengan baik, mereka bahkan hampir tidak bisa berdiri. Prioritas utama mereka secara alami untuk memastikan keselamatan keduanya, misi Chair adalah untuk memastikan bahwa Duan Yi dan Yang Wenzhao tidak akan menderita kerugian apapun sebelum yang lain tiba. Mengambil keuntungan dari iblis sapi di sekitarnya yang belum menjangkau, sabit dewa kematian melambai, memotong kandang seperti tahu dan mengubahnya menjadi pecahan tanpa melukai Yang Wenzhao dan Duan Yi sedikitpun. Keduanya terperangkap dalam keadaan tidak sadarkan diri sejak lama. Setelah kehilangan dukungan kandang, mereka jatuh lemas di kereta. Chair bergegas maju, menempatkan obat yang Lin Xin sebelumnya telah menyerahkan padanya. Setelah menempatkan mereka dalam posisi terlentang, pil secara alami mencair di tubuh mereka. Kemunculan naga iblis menyebabkan kejutan besar bagi pasukan iblis sapi. Sampai-sampai tidak banyak iblis sapi yang memperhatikan serangan Chair ketika dia datang untuk menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi. Tanpa ragu, naga iblis itu adalah transformasi S1MC Pronunciation Duel. Meskipun Chen Ying'er baru saja menggunakan kekuatan penuh dari gerbang pemanggilan makhluk dengan kompor spiritual lipat waktunya, itu dengan dukungan jubah suci spiritualnya, jadi dia masih mempertahankan kekuatan bertarung. Transformasi S1MC Pronunciation Duel sekarang tidak hanya terbatas pada penampilan seperti sebelumnya, di bawah dukungan energi spiritual jubah suci spiritual, dia tidak hanya tidak perlu melahap kristal ajaib, tetapi bahkan dapat menampilkan kekuatan binatang ajaib dari langkah ke-9 untuk waktu yang terbatas. Menembus langit, dia dengan cepat bergabung dengan lokasi Chair.
Meraih salah satu dari mereka di masing-masing tangan, Cair melonjak, dan menempatkan Yang Wenshao dan Duan Yi di punggung S1MCH Pronunciation Duel, kemudian naga iblis penentang dengan cepat mengepakkan sayapnya, mengeluarkan napas lain setelah berbalik, membantu kelompok Han Yu menyapu bersih barisan musuh. Kelompok 5 Han Yu sekarang mengambil kesempatan untuk berkumpul berkat sayap spiritual mereka. Ox Demons bukanlah ras dengan kemampuan terbang. Menambah kejutan yang disebabkan oleh naga iblis yang menentang, tindakan mereka berjalan sangat lancar, dengan cepat berkumpul bersama di langit. Kegiatan ini tentu saja menarik perhatian Asmodeus. Dari ledakan kekuatan mereka berlima, hingga tindakan penyelamatan Cair dan pelarian naga iblis, hanya sekitar 1 menit telah berlalu. Asmodeus awalnya berjuang untuk isi hatinya dan merasa sedikit tidak mau mencurahkan lebih banyak energi spiritualnya. Itu karena dia tidak terburu-buru untuk membunuh Long Haon. Dia menyadari manfaat yang dia peroleh dalam bentrokan murni teknik bela diri ini melawan Long Haon. Teknik Long Haon ini dekat dengan keadaan kesempurnaan dan telah memberinya pencerahan yang cukup besar. Tapi kemunculan aura naga iblis itu memberinya kesadaran akan sesuatu yang mencurigakan. Terpikat jauh dari tujuan mereka, saya telah tertipu. Asmodeus segera menentukan hasil yang benar. Dia tidak bisa terus terjerat dengan Long Haon lagi, dan dengan raungan kemarahan, tombak yang ditandai tiba-tiba menyebabkan udara mandek dan segera meledak dengan api hitam, berubah menjadi pilar api besar yang berdiameter lebih dari 5 meter dan membombardir Long Haon. Karena efek dari sen spiritual kompor, dia harus membunuh Long Haon terlebih dahulu untuk dapat menangani masalah lainnya. Api hitam yang menakutkan mengeluarkan perasaan lengket. Saat itu, Long Haon merasa seperti dia telah memasuki dunia kegelapan, benar-benar tanpa cahaya. Perasaan tersedak itu hampir sama dengan rasa sakit yang dirasakan pada saat penindasan Demon God of Death Saminaga. Ini adalah serangan yang tampak dipersiapkan jauh sebelumnya oleh Asmodeus, terutama yang disiapkan untuk melawan teknik Long Haon. Seni bela diri Anda brilian, tetapi apa yang bisa dilakukannya di depan penindasan energi spiritual absolut? Itu adalah metode menggunakan kekuatan luar biasa. Setelah melancarkan serangan ini, Asmodeus segera pergi dengan tergesa-gesa, terbang kembali ke arah pasukannya. Penampilan Deving Devil Dragon sangat mengejutkannya. Itu adalah ras Kaisar Dewa Iblis. Mungkinkah ada naga iblis yang telah mengkhianati Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis? Dia harus membuat ini jelas. Tapi karena ia percaya bahwa Long Haon terluka parah oleh pukulannya yang panjang, dan tidak mampu mempertahankan efek dari sen spiritual stove, suara jernih Long Haon keluar dari belakang. Kau berencana pergi kemana? Lawanmu adalah aku. MH. Kemampuan ketertarikan sen spiritual stove tidak hilang, dan Asmodeus merasakan gelombang besar niat membunuh. Hampir segera berbalik lagi, dia menemukan dengan kaget bahwa 2 api hitam besar masih berjalan jauh, tapi Long Haon masih berdiri di tempat yang sama, hanya pedang di tangannya yang berubah. Dengan segelnya terlepas, Area of the Goddess of Light awalnya bersinar dalam cahaya oranye dari tingkat epik, tetapi pada saat itu secara mengejutkan berubah menjadi cahaya keemasan warna-warni. Alat surgawi tidak harus bersinar dalam 7 warna, tetapi sesuatu yang bersinar dalam 7 warna pasti merupakan alat surgawi. The Divine Snail of Sun and Moon sudah menjadi bukti pasti akan hal ini. Long Haon masih memegang pedang berat itu di kedua tangannya, menatap Asmodeus dengan penuh semangat. Dari keadaan api hitamnya, ia menentukan bahwa serangan lawan ini telah membelahnya dari dalam, tanpa kerusakan nyata yang disebabkan Long Haon. Cahaya keemasan warna-warni itu segera menarik garis pandang Dewa Penunggang Naga. Seperti yang kami harapkan tidak kurang dari ahli Dewa Iblis dalam pertempuran, Asmodeus instan ini mengesampingkan semua hal lain dan mulai fokus sendirian pada Long Haon. Dalam bentrokan sebelumnya melawan Long Haon, Asmodeus sangat mengagumi niat pedang dan teknik pedangnya yang sangat sengit dan mendalam. Sekarang senjata di tangan Long Haon tiba-tiba berubah menjadi alat surgawi, Asmodeus tidak punya pilihan lain selain melihatnya dengan serius. Seorang ksatria manusia yang mampu menunjukkan teknik pedang dan niat pedang yang begitu mendekati kesempurnaan bisa benar-benar mengancam Asmodeus.
Asmodeus tidak menyesal tidak habis-habisan melawan Long Haon sebelumnya, karena pertempuran ini memberinya pencerahan yang cukup besar. Dia sepenuhnya yakin bahwa selama pertempuran ini, seni bela dirinya tidak diragukan lagi membuat kemajuan yang baik. Iblis sama seperti manusia karena semakin dekat pertempuran, semakin mereka akan membangkitkan kemampuan terpendam mereka. Melihat pedang surgawi di tangan Long Haon, mata Asmodeus menyala. Sangat baik. Anda memang memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Jika aku membunuhmu hari ini, aku akan menguburmu secara pribadi sebagai tanda penghormatan. Asmodeus dengan dingin menyatakan ini sambil mencondongkan tombak berbendera di tangannya. Yang berbicara adalah kepala manusia. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.